Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kontennya aku hari ini. Dan sesuai dengan janji kita kemarin, kalau hari ini kita akan membahas terkait dengan tips wawancara beasiswa dan cara dapetin beasiswa per tahunnya. Dan ini untuk teman-teman S1 ya. Nah, di sini aku mau bahas terkait dengan cara dapetin beasiswa per tahun. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau alhamdulillah aku di tahun pertama itu dapat beasiswa PPA, di tahun kedua dapat beasiswa Bank Rakyat Indonesia, dan di tahun ketiga itu dapat beasiswa Bank Indonesia. Dan di tahun keempatnya itu ikutin program exchange student dan dibiayai sepenuhnya oleh universitas. Nah, di sini aku mau bahas dulu nih terkait dengan cara dapetin beasiswa per tahunnya. Nah, aku udah tulis beberapa poin yang menurut aku penting untuk disampaikan sama teman-teman semua. Jadi, cara aku dapetin beasiswa per tahunnya itu karena yang pertama, aku memang mahasiswa non-bidik misi. Jadi memang aku harus berusaha dapetin beasiswa per tahunnya atau beasiswa yang memang bisa memberikan bantuan untuk mahasiswa non-bidik misi. Nah, kalau aku pribadi, karena memang di tahun awal aku udah coba berbagai beasiswa dan memang belum rezeki di sana, jadi memang akhirnya mentok dapat beasiswa PPA. Nah, setelah itu di tahun berikutnya aku coba cari lagi nih, karena aku merasa rugi rasanya kalau nggak coba beasiswa, sedangkan UKT aku tinggi. Dan sedangkan dari aku pribadi banyak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, jadi bakalan banyak pengeluaran kalau nggak coba beasiswa. Jadi aku langsung coba beasiswa lainnya di tahun keduanya. Dan alhamdulillah dapat beasiswa Bank Rakyat Indonesia. Dan lumayan juga bisa membantu menutupi uang kuliah dan memberikan tambahan jajan juga, sekaligus bisa memberikan tabungan juga untuk aku pribadi. Dan di tahun berikutnya aku coba beasiswa Bank Indonesia. Nah, beasiswa ini yang paling banyak membantu finansial aku di tahun ketiga menjelang keempat, karena beasiswa BI ini yang paling tinggi banget pemberiannya untuk awardingnya. Aku dapetin 12 juta dalam 1 tahun, dan alhamdulillah bisa menutup uang kuliah, bisa nambah uang jajan, dan bisa menjadi salah satu sumber motivasi lah untuk aku gitu dalam melaksanakan kegiatan akademis maupun non akademis, karena biaya itu sangat membantu banget untuk aku pribadi. Dan tadi beasiswa BRI itu 5 juta per tahunnya, dan beasiswa PPA aku kalau nggak salah dapat 6 juta ya, udah lama banget teman-teman, aku lupa. Dan itu beasiswa yang aku dapetin per tahunnya. Dan setelah itu aku dapetin dana untuk program pertukaran pelajar ke Jepang, dan itu dibiayai total oleh universitas aku. Nah, itu dia cerita singkatnya. Dan sekarang kita masuk ke tips untuk mendapatkan beasiswa per tahun. Cara untuk mendapatkan beasiswa per tahunnya. Nah, hal yang aku lakuin pertama itu adalah kepo akun Instagram beasiswa. Jadi waktu di tahun pertama aku memang sengaja nge-follow semua akun-akun beasiswa, baik itu akun beasiswa yang ada di fakultas aku, di universitas lain, di kegiatan-kegiatan lain. Aku follow semua Instagramnya. Ini tujuannya adalah warning untuk aku ketika memang ada salah satu beasiswa yang lagi buka. Jadi kita kan selalu terkoneksi nih dengan sosial media. Jadi ketika aku udah follow akun-akun Instagram dari beasiswa ini menjadi salah satu reminder buat aku untuk siap-siap ketika beasiswa ini sedang dibuka. Aku sudah langsung tahu gitu. Jadi infonya lebih cepat untuk aku dapat karena melalui sosial media, apalagi Instagram. Jadi aku follow semua Instagram yang berbau dengan beasiswa, dan aku cari tahu kapan kira-kira beasiswanya itu buka, dan aku mulai buat schedule pribadi
terkait beberapa beasiswa yang kemungkinan bisa di-apply di fakultas aku atau di universitas aku, dan bisa juga untuk aku coba nantinya gitu. Itu yang pertama, kepo akun Instagram beasiswa dan follow juga semuanya. Nggak masalah nambah following kamu, following kamu. Yang penting kamu dapat info, itu dia. Yang kedua, stalker awardee beasiswa. Nah, aku di tahun pertama karena masih semangatnya ya, setiap aku tahu informasi tentang senior aku yang dapat beasiswa, aku langsung tanya ke beliau dan aku langsung chatting, Kak, kira-kira dapat beasiswanya gimana, bukanya bulan berapa, dan sistematisnya gimana. Jadi aku kepo langsung ke orang yang memang bersangkutan, orang yang memang sudah mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi infonya lebih akurat dan aku dapatkan informasi yang memang aku belum tentu dapat di Google ataupun di Instagram gitu, karena memang orangnya berpengalaman, orang tersebut berpengalaman dan sudah menerima beasiswa itu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kunjungi fakultas atau universitas kamu di ruangan kemahasiswaan atau di biro atau di mading atau dimanapun lah sebagai sumber informasi gitu, karena itu penting banget. Karena kita follow pun banyak-banyak akun Instagram beasiswa dari luar, kalau nggak ada di fakultas atau di universitasnya nggak sinkron, agak susah juga gitu kan. Tapi ini nggak menutup kemungkinan juga untuk kamu. Jadi lebih bagus kunjungi fakultas atau universitas atau cabang univnya untuk tanyain informasi ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sana, atau staff yang ada di sana lah gitu kan, terkait dengan beasiswa apa sih Bu yang kira-kira buka di dalam waktu dekat, atau informasi beasiswa apa aja sih Bu yang bisa kami coba gitu. Karena kan terkadang mendapatkan beasiswa dari fakultas atau universitas tuh jauh lebih enak prosesnya ketimbang kita coba dari luar. Takutnya nanti ada beberapa yang kita kurang paham tentang sistematisnya gitu, jadi lebih valid dan lebih akurat lah ketika kita tanya informasi beasiswa itu dari fakultas atau universitas kita gitu. Nah, yang keempat, tambah CV, skill, terus ikuti kegiatan berbau akademis kayak lomba-lomba, terus non akademis kayak organisasi, kepanitiaan, pelatihan, banyaklah kegiatan yang bisa nambah skill atau CV kamu. Jadi ini penting banget untuk kita. Jadi bisa dibilang kita nggak mungkin bisa percaya diri untuk tampil di wawancara kalau misalkan kita nggak membawa CV yang bisa menjadi nilai jual untuk kita di depan pewawancara gitu. Dan yang terakhir itu adalah take action. Jadi gak ada gunanya kita tahu semua hal, kita baca semua hal, kita ikuti kegiatan seminar motivasi atau yang lain-lainnya, kalau endingnya kita nggak take action, ya sama aja. Lebih baik kita take action, walaupun kita masih merasa kurang informasi lebih banyak, tapi setidaknya dengan take action kita udah dapat banyak pengalaman, udah bisa terjun langsung dan udah ngerasain sensasinya gimana dalam mencoba untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ada 5 poin penting yang perlu untuk disiapkan untuk kamu yang pengen dapat beasiswa per tahunnya. Ini versi aku. Yang pertama itu adalah kepo akun Instagram beasiswa, cari tahu semua, follow Instagramnya, dan baca terkait dengan beasiswanya. Dan jangan lupa catat timelinenya dan persiapkan diri. Nah, yang kedua itu adalah stalker awardee beasiswa. Kalau ada senior yang dapat beasiswa, coba deketin, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, dan minta tips and triknya. Karena masing-masing awardee itu beda pengalaman, dan semakin banyak kamu nanya ke orang-orang yang berbeda, maka semakin banyak juga informasi yang kamu dapetin dari pengalaman mereka. Dan yang ketiga, kunjungi fakultas atau universitas sebagai sumber informasi yang akurat dan detail untuk kamu dapetin informasi terkait beasiswa apa yang ada di kampus kamu. Dan yang keempat, perbanyak skill kamu, perbanyak juga achievement kamu, pencapaian dan pengalaman organisasi juga. Ini sebagai nilai jual kamu di dalam CV-nya kamu. Dan yang terakhir, take action.
take action adalah pergerakan dari semua yang sudah kamu dapetin untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya adalah wawancara.